bersyukur bahwa pagi hari ini kita diberikan kelonggaran waktu, diberikan kesehatan, sehingga bisa berkumpul di dalam kuliah kita yang ke-7 pada pagi hari ini. Saudara sekalian, seperti halnya kuliah sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan diskusi. Satu tulisan yang sangat bagus, dan ini membicarakan tentang tubuh perempuan. Jadi satu konsep yang sebenarnya sudah lama sekali dibicarakan di dalam kajian sosiologi, di dalam antropologi, terutama menyangkut bagaimana tubuh itu dijadikan sebagai objek yang dimanfaatkan, direkayasa, dibentuk, dibalut sedemikian rupa sehingga dia kemudian menjadi semacam representasi dari sebuah kelompok. Lalu tubuh juga bagian dari arena yang di dalamnya perempuan itu mendapatkan atau mengalami eksploitasi dan penjajahan, dikendalikan, dikontrol, ditindas, dan seterusnya. Jadi kita akan membahas tentang tema itu. Ini ada satu artikel yang sangat bagus, tulisan yang sangat teoritis dari dua orang kolega saya dari Malang dan Surabaya, dari Universitas Surabaya. Baik, hari ini saya akan berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang mereka resum, dan mudah-mudahan kita akan terlibat dalam diskusi hangat pada pagi hari ini. Ya, saya persilahkan kelompok 1 mungkin bisa menyalakan kamera. Saya ingin melihat satu persatu wajahnya. Baik, ada Dana. Oke, Dana. Silakan, ada Vina, ada Ibnu. Oh, Ibnu. Makin kekar badanmu, Ibnu. Nah. Yang badannya makin gempal aja, Ibnu. Dulu kecil, sekarang besar. Baik, bisa dimulai dari kelompok 1, akan silakan siapa yang akan memulai. Nanti ada 4 orang ya, mohon kuncinya adalah silahkan manfaatkan waktu masing-masing kira-kira 5 menit dari kita ya, silahkan 5 menit gitu, untuk kemudian dengan begitu nanti akan ada kira-kira paparan total kira-kira 20 menit kira-kira ya. Setelah itu kita akan terlibat dalam diskusi, mudah-mudahan diskusi pagi ini hangat dan menggairahkan kita semua. Maklum nih hari Kamis yang mendung kayak gini, kalau ada diskusi hangat, menurut saya kita akan mendapatkan semangat baru. Begitu, silakan saya berikan waktu pada kelompok 1. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatin bisa diperbesar suaranya, bisa di volumenya dinaikkan, ini enggak terlalu. Saya sering kebalik antara Uzaifah dengan angkatan 2018 itu siapa? Nira? Ya, Wira, kebetulan saya di kamarnya Wira, Pak. Apanya? Saya kebetulan sedang di kamar Wira, satu kosan. Enggak, saya mengira kalian bersaudara karena wajahnya 11-12 ya. Silakan. Mungkin yang membedakan saya tidak pakai kacamata aja, Pak. Ya, lanjut. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok 1 yang lain akan mencoba mereview apa yang menjadi jurnal yang sudah kami review sebelumnya mengenai sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Nur Hadi. Untuk mengawali presentasi kami, saya akan mencoba memberikan awalan dari abstraksi yang ada pada jurnal. Jadi tubuh adalah sebuah eksistensi atau keberadaan dari pemiliknya. Nah, seharusnya pemiliknya itu memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri, akan tetapi hal tersebut tidak dimiliki oleh perempuan. Pemikiran, cara berpikir hierarkis, dualistik, dan menindas adalah pola berpikir maskulin yang telah mengancam keselamatan perempuan dan alam. Nah, perempuan dan alam ini ditempatkan menjadi bagian yang dapat dieksploitasi oleh maskulinitas dan kekuasaan. Tubuh perempuan yang tidak lagi dipandang sebagai subjek, dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan. Atas dasar kemaslahatan umum, perempuan dianggap sebagai objek yang menjadi masalah dalam hal ini pertumbuhan penduduk. Perempuan sedemikian cara diatur hak atas tubuhnya mengenai kapan ia dapat menggunakan organ reproduksinya. Nah, dinamika perlawanan atas hal tersebut dicoba dirangkum oleh Foucault dalam pemikirannya ekofeminisme yang mengkritisi segala bentuk kebijakan eksploitasi terhadap tidak hanya perempuan akan tetapi alam. Dan dalam tulisan jurnal ini,
juga mencoba mencari pembuktian bahwa kekuasaan dan maskulinitas berperan dalam mengendalikan perempuan melalui kebijakan reproduksi dalam kacamata ekofeminisme, serta menggambarkan korelasi diantaranya dan upaya penyelamatan alam sebagai bagian dari perempuan itu sendiri. Mungkin itu dulu dari saya untuk mengawali presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk teman-teman yang lain melanjutkan. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Mas Fatin, yaitu di sini saya akan membahas mengenai konsep pemikiran. Nah, di mana di konsep pemikiran di sini pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dalam problematika ini yaitu kritik feminis. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fatin, bahwasanya perempuan itu sangat dekat dengan feminisme. Nah, maka dari itu di sini menggunakan pendekatan kritik feminisme yang merupakan pendekatan yang menggunakan sudut pandang yang berbeda. Nah, di mana sudut pandang yang berbeda di sini ya dimaksudkan adalah dalam memahami persoalan perempuan melalui sudut pandang yang cenderung bersifat maskulin. Nah, kemudian pendekatan kritik feminis di sini merupakan salah satu jenis metode penelitian kritis, di mana metode penelitian kritis digunakan untuk menelaah, kemudian juga digunakan untuk menganalisis mengenai masalah-masalah sosial yang timbul dan dialami, baik itu yang dialami oleh individu, kemudian kelompok-kelompok, serta kelas-kelas yang mengalami penindasan dan juga terasingkan dari proses-proses sosial yang sedang tumbuh dan juga berkembang di dalam satu struktur sosial masyarakat, seperti itu. Nah, bisa dikatakan bahwasanya pendekatan kritik feminisme ini itu berorientasi terhadap sebuah aksi yang dapat menimbulkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Nah, sebagaimana di sini adalah perempuan, stigma terhadap perempuan di sini adalah selalu berkaitan dengan urusan yang ada di dapur, seperti itu. Dalam dapur di sini itu adalah di mana perempuan selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci, kemudian memasak, kemudian mengurus anak, itu semua adalah dibebankan atau dilimpahkan kepada perempuan, seperti itu. Nah, kemudian di dalam proses menganalisis ini juga penulis juga menggunakan perspektif ekofeminisme, di mana untuk menguraikan bentuk-bentuk penindasan yang diterima oleh perempuan melalui konsep hukum tadi yang sering dapat kita jumpai di berbagai media seperti media massa dan media sosial yang saat ini tuh juga sangat banyak kita jumpai seperti di iklan-iklan seperti itu untuk melihat bagaimana tubuh perempuan itu digunakan oleh para elit-elit kepentingan untuk mendeskripsikan tubuh dari perempuan tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini mengenai pembahasan terkait nilai, implikasi, serta bagaimana kuasa tubuh perempuan pada kajian ini. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kajian ekofeminisme ini mengaitkan antara permasalahan ekologi dengan kehidupan sosial budaya bagi perempuan, terutama pada ranah terkait bias maskulinitas serta dominasi terhadap tubuh perempuan. Nah, studi ini diperkasai oleh studinya Foucault yang kalau tidak salah tentang kekuasaan dan seksualitas, bahwa tubuh perempuan itu dikendalikan sedemikian rupa oleh para mereka yang berkepentingan untuk sarana produksi. Nah, terutama Foucault menyebutnya sebagai fetishisme tubuh karena regulasi wacana yang berpusat pada tubuh, utamanya pada persoalan rahim perempuan. Nah, maka demikian tubuh perempuan itu selalu akan merasa diawasi oleh standar dan kriteria yang diproduksi di dalam masyarakat. Kemudian di sini perspektif ekofeminisme juga menekankan bahwa perempuan juga adalah korban dari degradasi lingkungan. Nah, kemudian ekofeminisme hadir di sini untuk memberikan sebuah solusi serta memberikan keyakinan bahwa perempuan itu juga mampu memobilisasi pertahanan lingkungan demi kepentingan emansipasinya. Nah, dari sini lahirlah semacam hubungan positif antara
perempuan dan lingkungan atau ekologi. Nah, lebih lanjutnya analisis ini juga memberikan bahasan seperti kebijakan serta penguasaan terhadap tubuh perempuan. Kemudian kaitannya dengan penguasaan tubuh perempuan serta kebijakan yang dilaksanakan oleh segelintir pemerintahan, ini diawali dengan teori evolusinya Darwin yang menyatakan bahwa proses evolusi tubuh manusia itu terjadi melalui proses perubahan yang terus-menerus dan membutuhkan penyesuaian. Nah, hal itu sama halnya dengan tubuh perempuan sebagai bagian yang dikuasai oleh elit pemangku kebijakan sebagai bentuk pengendalian. Nah, maka demikian tubuh perempuan sendiri tidak sekedar memiliki fungsi biologis atau fungsi fisik, namun tubuh perempuan juga memiliki sebuah nilai yang menjadi identitas sosial tersendiri. Nah, sebenarnya tubuh perempuan sudah masuk dalam ranah kajian seksualitas, namun masih mengalami sejumlah paradoks serta ironi. Karena yang kita ketahui bahwa belum sepenuhnya perempuan mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan, terutama terkait otonomi atas tubuhnya. Sehingga pihak lain bahkan aturan yang mengikat dalam masyarakat memberikan makna atau kontrol penuh atas tubuh perempuan. Nah, sehingga atas hal tersebut tubuh perempuan menjadikan posisi perempuan pada ranah pada posisi yang istilahnya terpinggirkan atau subordinat, sehingga menjadi rentan secara fisik maupun sosial budaya. Kalau yang kita tahu di konstruksi masyarakat bahwa perempuan itu dikonstruksikan berlawanan dengan laki-laki, di mana perempuan cenderung direpresentasikan ke dalam sifat yang lemah atau bawah, semacam itu. Di mana hal ini jelas ya berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Selanjutnya pada kebijakan di Indonesia sendiri ada kebijakan keluarga berencana yang telah dilaksanakan pada Orde Baru. Di sini menggambarkan bagaimana pemerintah atau negara menguasai tubuh perempuan. Apabila berdasarkan kacamata patriarkis, tubuh perempuan, terutama rahimnya, dipandang akan sangat berbahaya apabila tidak dikendalikan melalui kebijakan ini. Maka demikian melalui cara pandang tersebut, program pengendali kehamilan seperti keluarga berencana tersebut menjadi sebuah alat untuk mengendalikan rahim perempuan dengan dalih untuk mengendalikan angka kelahiran. Nah, maka demikian hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap eksistensi perempuan serta kuasa tubuhnya melalui politik, istilahnya politik rahim. Sehingga atas kebijakan atau keadaan demikian, perempuan tercerabut dari otonomi penuh atas tubuhnya, sehingga akan terus merasa teralienasi dengan kondisi yang ia hadapi pada waktu tersebut. Bahkan apabila ada sekelompok perempuan yang menyuarakan perlawanan atas kebijakan KB, maka mereka akan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, bahkan tidak normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pedriana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, di mana perlawanan atas kuasa tubuh yang pertama yaitu dari telaah Foucault atas tubuh, di mana Foucault itu menganalisis seksualitas menjadi pusat dominasi kekuasaan. Kemudian Foucault itu menunjukkan bahwa hubungan seksualitas itu seperti homoseksual, biseksual, masokisme, dan juga sodomi, yang mana terlahir dari relasi kekuasaan dalam pengetahuan melalui pengakuan dosa dalam kekristenan. Namun dalam kekristenan tersebut itu merupakan tindakan yang menyimpang, karena pengakuan dosa berasal dari ilmuwan yang bekerja sebagai psikiater, kemudian yang mana
itu sebagai profesi yang menentukan perilaku seks mana yang dianggap normal dan juga abnormal. Foucault juga menggali secara lebih mendalam lagi terkait wacana sejarah seks di era kaum Victoria dan juga gereja, karena ingin mengubah persepsi umum masyarakat bahwa seks yang tadinya itu dianggap tabu oleh khalayak umum itu merupakan suatu hal yang salah. Kenapa? Karena Foucault menemukan temuan yang berbanding terbalik ketika seks menjadi sebuah larangan, maka akan dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, sehingga akan lebih mudah untuk masyarakat itu memperbanyak populasi. Yang mana harusnya itu seks itu dijadikan sebuah ilmu pengetahuan dengan tujuan itu untuk mengendalikan populasi agar populasinya itu terkontrol seperti yang dijelaskan Ibnu tadi, yaitu melalui program atau kebijakan KB keluarga berencana. Kemudian selanjutnya pada perlawanan atas kuasa tubuh yang kedua, ekofeminisme yang menghentak, di mana ekofeminisme merupakan istilah yang baru untuk pemikiran lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial seperti feminisme, perdamaian, dan juga ekologi. Yang pada saat itu lebih menggempar dan juga mengemuka itu pada tahun 1970 sampai awal tahun 1980-an. Yang mana ekofeminisme itu lahir dari tradisi kritik menghadirkan perspektif yang menegaskan bahwa bumi sebagai sosok ibu. Pada dasar itulah esensi dari ekofeminisme yang memiliki kaitan erat antara alam dan juga tubuh perempuan. Sehingga langkah kritis dari ekofeminisme itu berujung pada aksi sadar bahwa tubuh perempuan dan bumi itu memiliki kesamaan, yang mana kesamaannya itu sama-sama rentan oleh kekuasaan dari kebijakan politik tubuh. Kemudian dengan demikian tersebut, tubuh perempuan yang telah dirusak oleh kekuasaan memerlukan aksi penyelamatan yang berupa nyata, berbasis kepedulian. Kemudian aksi nyata tersebut untuk wanita agar mampu melindungi tubuhnya dan dapat diproteksi dari individu atau wanita itu sendiri, keluarga, dan juga sosial. Kemudian kesimpulan yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya, Dana Furani. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan sedikit menambahkan. Jadi, ekofeminisme dari Foucault itu sebenarnya konsepnya hampir sama dengan feminisme interaksional dari Kimberly Crenshaw. Di mana kalau Kimberly Crenshaw yang menyatakan mengenai feminisme interaksional itu berusaha menjelaskan bagaimana penindasan perempuan dari segi struktural, politik, maupun representasi keduanya secara bersamaan. Sedangkan kalau ekofeminisme ini lebih menekankan mengenai keterkaitan antara perempuan dengan bumi atau alam semesta, yang mana keduanya itu memiliki ketidakberdayaan dan perlakuan tidak adil, serta mampu memperkaya analisis feminis pada ranah dominasi sosial. Jadi di sini keduanya itu membahas mengenai bagaimana penindasan terhadap perempuan. Nah, dalam ekofeminisme ini, perempuan tidak lagi sepenuhnya dapat menguasai dan mengendalikan tubuhnya, sebab tubuhnya ini telah dikuasai oleh modernitas, dan yang mana tubuh perempuan ini diamati serta dikendalikan sedemikian rupa dengan ketat. Karena dalam pandangan modernitas sendiri itu, tubuh perempuan dipandang menjadi sebagai sarana produksi. Nah, dalam penindasan ini juga posisi perempuan selalu dikonstruksikan sebagai bawahan atau berlawanan dengan laki-laki. Di mana kalau laki-laki itu kan selalu dikonstruksikan sebagai yang atas, tinggi, lalu memiliki kekuatan. Nah, sedangkan perempuan itu cenderung dianggap sebagai bawah dan lemah gitu. Lalu di samping dalih program keluarga berencana itu sebagai alat pengontrol kelahiran, namun dalam hal ini tubuh perempuan juga dikuasai secara politik dari program keluarga berencana ini, yang mana dalam hal ini program keluarga berencana ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang mengontrol tubuh perempuan. Hal tersebut itu dapat dikatakan sebagai kejahatan karena perempuan tersebut tercabut atas kepemilikan tubuhnya dan memaksa perempuan untuk membatasi jumlah anak yang akan dilahirkannya. Nah, perspektif ekofeminisme ini juga menilai bahwa bumi dianggap sebagai tubuh perempuan yang sama-sama memiliki kerentanan atas kekuasaan
yang dapat merusaknya. Dengan demikian, seperti yang disebutkan Fedriana tadi, keduanya memerlukan aksi penyelamatan yang berbasis kepedulian, yang mana perempuan sendiri juga harus memahami bahwa tubuhnya itu bukanlah properti yang dapat dikendalikan oleh objek kuasa, melainkan merupakan sumber kehidupan yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Nah, aksi penyelamatan ini dapat dilakukan melalui 3 ranah atau 3 wilayah, yaitu pada individu perempuan sendiri, keluarga, dan aksi sosial, yang mana ketiganya itu juga dapat memberikan pengaruh pada lingkungan atau penyelamatan bumi. Sekian presentasi dari pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf. Kami kembalikan kepada Pak Nur Hadi. Terima kasih. Ayo bisa tambahkan ada beberapa yang ingin saya tambahkan, terutama mengenai bagaimana pada akhirnya wanita ini disudutkan, yang sebelumnya saya jelaskan dari pemikiran-pemikiran nilai hierarkis, kemudian dualisme, dan menganggap perempuan itu sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Jadi dalam pemikiran terutama kita sebagai negara patriarki yang pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai objek yang dapat dieksploitasi, itu kan pada awalnya juga ada pemikiran-pemikiran kayak pemikiran hierarkis yang menempatkan atas dan bawah, kemudian ada pemikiran dualisme yang tiba-tiba saya mengingat mengenai teori dari logosentris yang dikemukakan oleh Derrida mengenai oposisi biner, di mana pada akhirnya perempuan itu ditempatkan sebagai pihak yang berada di bawah dari pria. Sebagai contoh misalnya dalam oposisi biner itu pria, kemudian oposisi binernya perempuan, dan kemudian pria ditempatkan sebagai sesuatu yang memiliki kebudayaan, dan perempuan ditempatkan sebagai yang alam gitu, kebudayaan dan alam, kemudian ada di atas, alam ada di bawah. Nah, korelasi antara alam dan ibu ini juga dapat dilihat dari misalnya kebudayaan kita sendiri, misalnya dalam lagu. Kalau misalnya teman-teman tahu mengenai lagu dari Efek Rumah Kaca seperti Rahim Ibu, itu banyak sekali atau bahkan melekatkan perempuan itu dengan unsur-unsur alam. Nah, mungkin dari pemikiran-pemikiran dari dualisme dan hierarkis itu, pada akhirnya perempuan itu ditetapkan sebagai pihak yang dapat untuk dieksploitasi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian. Saya kembalikan ke Pak Nur Hadi. Terima kasih. Ya, bagus. Saya kira kelompok 1, silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok lain, kita diskusi pada pagi hari ini. Silakan. Silakan. Baik, kalau gitu kita mulai membicarakan tentang tema ini. Saudara sekalian, saya akan mulai pembicaraan tentang tubuh perempuan ini dari pengalaman kita sehari-hari. Jadi kalau kita menemui situasi, misalnya saya ini tinggal di tengah sawah ya, dan rumah saya dikelilingi sawah kanan kiri itu tempat orang beraktivitas di bidang pertanian. Kita mendapati ada aktivitas tertentu yang itu memang cenderung menjadi domainnya perempuan, yaitu adalah aktivitas menyemai padi, jadi mencabut padi dari persemaian, ya. Lalu setelah itu menanam padi. Nah, yang terakhir setelah itu perempuan nyaris tidak pernah terlibat lagi di dalam aktivitas pertanian. Ada satu hal yang kemudian kita dapat lihat dari fenomena itu, ya, di masa lalu perempuan terlibat banyak di dalam aktivitas mulai terutama ya pada saat mereka menyemai padi dan pada saat mereka memanen padi. Ya, belakangan aktivitas memanen itu tidak lagi melibatkan perempuan atau sangat sedikit melibatkan perempuan. Ada proses intensifikasi di bidang pertanian yang kemudian diikuti oleh diperkenalkannya sejumlah peralatan baru untuk memanen. Dulu padi itu dipanen dengan menggunakan alat bernama aniani. Ya. Sekarang tidak ada lagi orang pakai aniani. Mengapa dulu pakai aniani? Karena jenis padi di masa lalu itu adalah padi-padi yang cenderung
kuat dari sisi batangnya, dari bulir-bulirnya itu kuat, dia menggelantung di dalam tanaman padi itu. Sekarang ini padi itu mudah rontok. Jadi kalau dipanen dengan ani-ani, maka kemudian dia akan banyak sekali butir padi yang terjatuh di ladang. Nah, itu sebuah proyek yang sebenarnya ya pada awalnya mungkin tidak pernah didesain untuk meminggirkan perempuan. Namun efek yang muncul dari diperkenalkannya peralatan baru berupa sabit itu yang menggantikan ani-ani tadi adalah kemudian perempuan tersingkir dari aktivitas pertanian, terutama pada waktu aktivitas memanen padi. Jadi ketika ya saya bisa mengatakan begini, ketika pekerjaan yang tersedia di luar sana itu semakin menipis, maka ada kecenderungan perempuan itu dikorbankan. Karena ada konsep yang selama ini mendominasi pikiran kita bahwa perempuan itu bukan pencari nafkah, atau dia hanya sekedar berperan sebagai pencari nafkah tambahan. Dia bukan pencari nafkah utama. Karena dia bukan pencari nafkah utama, maka apa yang dihasilkan perempuan itu dianggap bukan merupakan penopang dari ekonomi keluarga. Nah, itu kemudian ketika ada peluang, ketika kesempatan kerja di luar sana itu makin berkurang dan laki-laki membutuhkan pekerjaan, maka kemudian perempuan lah yang kemudian disingkirkan secara sistematis oleh sistem dan juga mungkin juga oleh dorongan ekonomi makro. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, tubuh perempuan ini memang menjadi objek ya, sejak lama sekali menjadi objek untuk ditertibkan terutama. Ya tentu ya kita bisa berdebat panjang soal bagaimana praktik pendisiplinan terhadap tubuh perempuan itu. Sejak dia lahir itu dia sudah didisiplinkan tubuhnya. Dengan cara apa perempuan didorong untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein tinggi. Mengapa makanan yang berprotein tinggi itu cenderung tidak direkomendasikan untuk perempuan, untuk anak-anak perempuan yang masih kecil itu? Karena ada keyakinan bahwa makanan yang mengandung protein tinggi akan mempercepat proses menstruasi mereka, akan memperpendek usia menstruasi mereka. Di masa lalu, ya anak-anak seusia saya, perempuan itu mengalami menstruasi pada usia 16-17 tahun. Ya, jadi banyak itu anak-anak SMA itu pada waktu saya sekolah itu mereka tiap bulan sekali pasti libur mereka selama beberapa hari, minta izin. Mereka banyak yang baru mengalami menstruasi untuk pertama kali pada usia 16-17 tahun. Sekarang ini usia menstruasi itu makin memudah ya. Banyak anak yang kemudian mengalami menstruasi pada usia 12, mungkin 11 tahun juga mengalami menstruasi. Ini salah satu hal yang ditimbulkan dari salah satunya adalah diduga karena konsumsi protein yang semakin meningkat. Jadi sekarang anak perempuan itu sejak kecil dikasih banyak protein, telur terutama. Baik protein yang itu langsung dikonsumsi maupun protein yang terkandung di dalam makanan yang sudah diolah. Saudara makan snack, makan roti, makan nasi goreng, makan makanan yang lain itu ada kandungan proteinnya, telur terutama. Yang kedua adalah kandungan susu kandungan gula yang semakin banyak, sehingga menyebabkan mereka mengalami proses pemendekan usia menstruasi, makin mudah mereka mengalami menstruasi. Di masa lalu perempuan dia didorong untuk jangan terlalu banyak makan protein karena tadi menstruasi akan makin mudah. Yang kedua adalah kemudian banyaknya protein dan kalsium yang mereka konsumsi akan menyebabkan tubuh mereka itu tumbuh menguat, tumbuh besar dan tumbuh semakin kuat. Ada kecenderungan semacam itu. Nah, perempuan yang kuat itu bukan sosok perempuan yang dianggap ideal oleh masyarakat kita. Perempuan yang ideal adalah perempuan yang secara fisik tidak terlalu kuat. Bukan lemah ya, tapi tidak terlalu kuat. Mengapa tidak terlalu kuat? Karena kalau dia tidak terlalu kuat, maka dia akan membutuhkan orang lain. Membutuhkan kerabat, pasangan, membutuhkan orang lain yang akan membantu dia, sehingga kemudian dia memiliki atau mengalami situasi tergantung atau ketergantungan kepada pihak. Itu kemudian tercipta di dalam alam berpikir perempuan. Jadi perempuan didisiplinkan sejak dia kecil. Mereka juga didisiplinkan dalam pemilihan pakaian. Yang minggu lalu kita pernah bahas ya, pakaian tertentu itu diperuntukkan bagi perempuan
sementara bagi laki-laki ada pakaian tertentu. Bukan soal jenis pakaiannya, namun juga soal pilihan warna. Yang ketiga, jenis aktivitas yang diperbolehkan diperbolehkan bagi perempuan itu juga tertentu. Perempuan tidak boleh memainkan permainan anak tertentu yang itu identik dengan permainannya laki-laki. Nah, ini ada satu penelitian sekitar 10 tahun lalu itu ada pertanyaan mengapa tidak banyak perempuan yang bekerja di bidang teknologi informasi. Jarang itu perempuan yang bekerja sebagai IT itu jarang, sebagai ahli IT itu jarang. Jarangnya perempuan yang bekerja di ahli IT itu karena sejak kecil memang mereka tidak didorong, tidak diberikan motivasi untuk mempelajari hal-hal semacam itu. Padahal ini situasi yang ironis ya, karena apa? Ya, ini situasi yang ironis karena perempuan dianggap sebagai sosok yang memiliki ketelitian tertentu, memiliki sifat-sifat teliti, memiliki sifat-sifat yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Namun mereka tidak didorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di situ itu menumbuhkan minat dan bakat kepada bidang teknologi informasi. Jarang perempuan itu dulu ya yang menjadi gamer. Ya sekarang sudah mulai banyak yang jadi gamer. Namun pilihan gamenya pun kalau anak kecil itu beda ya. Saya juga main game, main Candy Crush Saga, saya main game. Jadi sudah level 2000 sekarang saja. Kalau mau main sama saya boleh kapan-kapan. Nah, tapi anak-anak perempuan itu mereka bermain ketawa mereka. Nggak percaya, nanti lihat saya di situ di Candy Crush Saga level 2200. Nah, banyak perempuan, anak perempuan itu yang kemudian mereka bermain, pilihan permainannya pun sejak itu sudah dipilihkan ya, permainan tertentu yang itu untuk perempuan. Dan itu permainan yang di situ tidak mengandalkan terlalu banyak strategi, tidak terlalu banyak mengandalkan kerjasama dengan orang lain, sehingga kemudian bakat atau kemampuan untuk bekerja sama itu cenderung tidak dikembangkan di kalangan mereka. Baik, sehingga saudara sekalian, kecerdasan sosial yang sebenarnya juga bisa dimiliki oleh perempuan itu cenderung tidak berkembang dengan baik karena memang ada semacam pembatasan bagi perempuan. Nah, tubuh juga begitu. Tubuh juga mengalami situasi semacam itu. Ya. Tadi saya katakan pilihan makanan, ya, pilihan pakaian, pilihan warna pakaian, dan bahkan itu sampai dengan hari ini, ya perempuan itu boleh keluar kapan itu juga ada kaidahnya, ada aturannya, ada normanya gitu, yang kemudian harus dipatuhi oleh mereka. Kalau saudara tinggal di kampung dan pulang jam 12 malam, apa kata tetangga itu? Ya, orang akan memberikan label yang tidak baik bagi perempuan yang pulang malam. Sementara kalau cowok pulang malam, ya, Ibnu pulang jam 12 itu nggak ada orang peduli, lu mau pulang jam 12, mau pulang jam 6 pagi kayak nggak urusan sama gua. Pokoknya terserah aja mau pulang jam berapa. Itu kira-kira gitu gambarannya ya. Sementara perempuan itu ada pembatasan, nggak boleh keluar lebih jam segini. Karena apa? Di dalam pikiran kita perempuan itu rawan untuk mendapatkan untuk diperlakukan secara tidak baik oleh orang lain. Dan masyarakat juga berpikiran begitu. Kalau ada perempuan jalan-jalan di tepi di jalan umum tengah malam itu kemudian ada kesan bahwa ini adalah perempuan yang mungkin tidak baik. Atau yang kedua, dia dapat menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang semula mungkin tidak punya niat jahat, tapi kemudian dia tiba-tiba bisa berniat jahat. Karena dalam pikiran dia, perempuan adalah sosok yang lemah. Jadi perempuan itu sosok yang dilemahkan dan kemudian dianggap sebagai lemah. Nah, yang selanjutnya adalah perempuan juga tidak diajari untuk bersifat firm, tegas ya kepada orang lain. Ketidaktegasan perempuan itu kemudian berujung atau berdampak pada bagaimana cara orang lain memperlakukan perempuan. Kadang-kadang perempuan dicolek itu diam aja. Padahal dia bisa bersikap tegas. Kalau dia bersikap tegas, dia kemudian orang akan berpikir bahwa dia itu bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan. Lalu juga ada sisi laki-laki yang kemudian tidak mendapatkan pencerahan yang baik dalam kaitan dengan bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik. Ada cewek jalan-jalan itu, laki-laki bersiul. Sebenarnya itu bentuk pelecehan. Pelecehan terhadap perempuan.
merendahkan posisi perempuan, seolah-olah perempuan adalah objek, seolah-olah perempuan adalah sasaran yang dapat dijadikan sebagai pemuas mata mereka, pemuas visual mereka. Nah, itu yang kemudian terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi, saudara sekalian, praktik pendisiplinan tadi itu kemudian terus berlanjut sampai dengan ketika perempuan bahkan telah memasuki usia dewasa. Di dalam artikel itu diceritakan negara melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan bahkan pada level yang paling pribadi, yaitu pada level rahim. Rahimnya pun dikontrol oleh negara. Negara menentukan rahim yang baik dan rahim yang tidak baik. Rahim yang tidak baik adalah rahim yang terlalu banyak menghasilkan anak, ya. Itu menurut definisi negara. Nah, sementara rahim yang baik adalah yang menghasilkan anak namun tidak terlalu banyak. Jadi ada rahim ideal dan rahim yang tidak ideal. Itu didefinisikan oleh negara. Dan negara dengan aparaturnya itu membuat kampanye yang luar biasa masif, gitu. Melibatkan banyak pihak, aparatur negara, melibatkan tokoh agama, melibatkan tokoh-tokoh di tingkat lokal, ya, juga melibatkan para perempuan yang terlibat dalam aktivitas PKK, ya, terlibat di dalam posyandu, terlibat di dalam dharma wanita. Jadi sebetulnya yang terlibat di dalam proses pendisiplinan terhadap perempuan itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya negara, namun ada perempuan-perempuan yang tidak tercerahkan, kemudian dia ikut terlibat di dalam aktivitas yang ikut mengendalikan dan tadi atau memaksa tubuh perempuan. Ya. Nah, kadang-kadang kalau pembicaraan tentang ini itu kadang-kadang juga bisa menjadi isu yang sensitif, ya. Misalnya pilihan perempuan terhadap pakaian dia, misalnya, itu juga bisa menjadi isu yang sangat sensitif. Ya. Kalau kemudian kita menggunakan cara pandang Foucault itu mungkin ya orang akan berpikir ini orang melecehkan agama atau menghina agama, ya, karena kalau misalnya ada satu sudut pandang yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh memilih pakaian apapun yang dia mau, misalnya, ya, ini contoh satu cara pandang. Namun kalau kemudian kita melangkah agak jauh dengan mengatakan ya kalau ada orang memaksa orang perempuan dengan pakaian tertentu itu berarti dia orang yang terlibat di dalam proses penjajahan terhadap perempuan. Sehingga itu nanti bisa merembet kemana-mana dan pasti nanti perdebatannya menjadi tidak lucu nanti. Ada yang menghina agama lah, ada yang dianggap liberal, dianggap anti Islam dan seterusnya. Itu bisa menjadi sesuatu yang tidak lucu. Namun sebagai satu sudut pandang, sebagai satu perspektif, ya semestinya hal semacam itu boleh diperbincangkan. Ya. Dalam soal pengamalan silahkan aja masing-masing individu punya pengamalan, punya cara mengamalkan sendiri, cara menjalankan sendiri. Jadi intinya adalah bahwa perempuan itu sebenarnya harusnya memiliki otonomi atas dirinya sendiri. Nah, otonomi itulah yang kemudian diambil oleh pihak lain, diambil oleh pasangannya, diambil oleh negara, diambil oleh barangkali tokoh agama, diambil oleh oleh pihak-pihak lain yang itu sebenarnya punya kepentingan tertentu terhadap tubuh perempuan. Jadi mengapa tubuh perempuan tadi harus dikendalikan? Karena kemudian hanya perempuanlah yang dalam tanda petik bisa dikendalikan. Karena tadi kita kembali pada konsep di awal tadi bahwa perempuan itu identik dengan alam. Alam itu bisa dikendalikan, harus dikelola, harus diolah sedemikian rupa sehingga dia akan memberi manfaat bagi manusia. Begitu pula perempuan. Perempuan itu kalau kita lihat ya daftar kontrasepsi itu semuanya, hampir semuanya itu mengatur tubuh perempuan. Hanya 2 alat kontrasepsi yang itu menyangkut kedua belah pihak, ya, dan lebih cenderung kepada laki-laki, yaitu adalah tubektomi, itu pemutusan atau penghentian saluran sperma sehingga dia tidak bisa keluar. Yang kedua adalah kondom. Sisanya perempuan semua yang terkena. Nah, selama ini yang terjadi adalah praktik penggunaan kontrasepsi itu tidak pernah dikemukakan secara terbuka, terutama terkait dengan risiko yang dihadapi oleh perempuan. Penggunaan IUD ternyata dia membawa potensi kanker serviks misalnya. Penggunaan pil ya ternyata dia membawa potensi kanker payudara. Jadi akhirnya apa? Perempuan berkorban dan akhirnya dia menjadi pihak yang kemudian harus sudah diperalat dan dia harus berkorban. Bayangkan.
sementara pihak laki-laki dia relatif bebas. Ya. Seolah-olah yang harus dikendalikan adalah hanya tubuh perempuan. Tubuh laki-laki itu dalam tanda petik dianggap tidak bisa dikendalikan, atau tidak mau mengendalikan, atau negara tidak mau repot-repot mengendalikan laki-laki. Perempuan dijaga tubuhnya, ditutup badannya misalnya, agar tidak dilecehkan oleh laki-laki. Tapi orang jarang bicara tentang bagaimana agar laki-laki itu menjaga pikirannya, menjaga otaknya, menjaga matanya agar tidak terlalu berpikir jorok ketika lihat perempuan. Ya, menarik. Saya ingin sampaikan bahwa negara seperti Afghanistan, Indonesia, Malaysia, ya, dan Bangladesh serta Pakistan ini adalah negara-negara yang memiliki tingkat religiositas yang sangat bagus, atau sekurang-kurangnya secara simbolik itu menampakkan bahwa negara ini lebih agamis dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun apa yang terjadi? Kasus perkosaan itu sangat tinggi ya di negara-negara yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Kasus kematian akibat kehamilan yang tidak dikehendaki itu sangat tinggi. Kasus aborsi itu sangat tinggi. Ya, karena pengendalian atas tubuh perempuan itu tidak diikuti dengan proses penyadaran dari pihak laki-laki. Tidak diikuti atau hanya dipahami secara parsial. Harusnya kalau kita ingin bicara tentang kemaslahatan bersama, harusnya semuanya dikendalikan, diarahkan, diciptakan atmosfer yang memungkinkan orang kemudian tidak berpikir negatif kepada pihak lain. Kalau saya lihat, saudara pernah tinggal di negara Eropa itu kalau musim panas ya orang berjemur pakai pakaian dalam semua, pakai bikini semua di luar ruangan kalau musim panas. Namun apa yang terjadi? Kita selama ini misalnya menduga di sana itu semuanya bebas. Padahal tidak segampang itu. Artinya tidak semudah orang kan selama ini dalam pikiran kita itu orang-orang Barat itu dia mudah, gampang diajak nge-seks dan lain sebagainya. Padahal tidak semudah itu. Artinya ada bias yang kemudian selama ini kita lekatkan pada mereka. Kasus perkosaan nol, nyaris tidak ada. Kalau ada perkosaan itu sangat jarang dan dia akan menjadi satu berita besar yang di tingkat nasional. Kasus aborsi sangat rendah sekali. Aborsi. Kematian perempuan akibat hamil nyaris nol di negara-negara itu. Padahal ya perempuannya jarang yang pakai pakaian tertutup. Jadi artinya apa, Bu? Mungkin faktornya bukan soal pakaian. Namun faktornya adalah soal bagaimana laki-laki mengatur dirinya sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana kemudian adanya kesadaran di antara kedua belah pihak tadi. Yang terakhir adalah mungkin faktor perempuannya. Jadi perempuan mereka lebih tegas ketika berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak sukai atau cenderung atau dia pandang cenderung melecehkan dia. Mereka itu, para perempuan itu biasa mereka berolahraga. Saya mungkin juga boleh juga itu bertanya itu kapan-kapan itu berapa di antara kita yang berolahraga secara rutin, para perempuan itu yang jogging seminggu 3 kali itu. Coba kalau saudara jogging pagi hari mungkin ya banyak orang yang kemudian akan menganggap tidak ini orang kurang bagus lah gitu ya, mungkin ya perempuan jogging gitu. Istilahnya mungkin memamerkan tubuh dia di hadapan laki-laki kan kayak gitu ya. Dia sehat. Mereka belajar para perempuan Barat itu mereka belajar untuk bugar secara fisik dan mereka kuat secara badaniah ya. Dan mereka punya otot banyak kan ya, bukan kayak kita. Kalau kita kan enggak punya otot, hanya tulang dan hanya tulang dan kulit aja kita. Kalau yang kurus, yang gemuk ya mungkin ya tulang ditambah sedikit lemak dan sedikit kulit. Mungkin kayak gitu. Karena apa? Mereka terlatih, kita tidak terlatih. Carlos memperlihatkan ototnya tadi, lengannya kelihatan ya. Mungkin dia merasa kekar badannya padahal ya kekar ya Carlos ya. Ya gitu. Jadi perempuan dia secara fisik diajari untuk kuat. Itu kemudian
ya membuat mereka secara fisik mereka apa namanya bugar, dan kemudian mereka tidak dianggap sebagai sosok yang lemah. Itu yang dapat kita amati. Baik, tapi ya silakan kalau ada diskusi silakan saya simak, nanti kita ngobrol sampai dengan jam 9 kira-kira. Silakan. Saya catat, nanti kemudian kita bahas satu persatu. Tapi kalau ada, ya silakan. Siapa dulu ini? Ya silakan. Masnya dulu aja. Mas Fatin aja nggak apa-apa. Ya Fatin enggak apa-apa, dulu habis itu harus. Tadi kan sebenarnya di dalam jurnal itu dijelaskan makna-makna simbol yang melekatkan perempuan dengan alam, kayak Ibu Pertiwi yang dilekatkan dengan tanah air. Kemudian juga banyak lagu-lagu juga yang melekatkan perempuan dengan alam juga seperti itu, Pak. Apakah ini bukannya sebagai bentuk dari penghargaan seseorang laki-laki ataupun seseorang kepada perempuan gitu, Pak? Atau bukan itu suatu bentuk nilai yang berbeda gitu, nggak ada hubungannya sama sekali? Ada dua hal. Jadi yang pertama adalah kalau kita memahaminya dari sudut pandang dari kacamata filsafat timur ya, itu adalah bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada perempuan. Namun kalau kita melihat dari kacamata ekofeminisme, sebetulnya ini adalah bagian dari cara dunia atau cara masyarakat itu untuk kemudian memandang perempuan sebagai analogi dari alam. Perempuan kan sumber kesuburan. Dia punya rahim dan dia kemudian identik dengan kesuburan. Siapa yang subur? Itu alam. Laki-laki tidak subur ya, karena dia tidak menyemai, dia hanya menyemai dan dia tidak menjadi tempat yang di dalamnya itu disemai sesuatu. Yang kedua, dia perempuan dianggap identik dengan alam. Sama dengan kalau kita menggunakan cara pandangnya Derrida ya, di situ ada logosentrisme. Yang alami itu adalah yang nature, orang menyebutnya nature. Yang tidak alami adalah culture. Ada nature dan culture. Culture itu conquering nature. Jadi dia culture, kebudayaan itu dia menaklukkan alam. Nah, yang berbudaya siapa? Laki-laki. Perempuan atau identik dengan laki-laki. Perempuan identik dengan alam. Nah, dia identik dengan kesuburan. Identik dengan di situ disemainya kehidupan. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam masyarakat India dan juga masyarakat Indonesia, itu Dewi Kesuburan adalah perempuan ya. Dewi Sri itu Dewi Padi di tempat kita. Nah, itu kalau kita menggunakan kacamatanya, kalau kita menggunakan cara pandang filsafat timur, itu adalah satu penghormatan terhadap perempuan. Tapi kalau kita menggunakan kacamata ekofeminisme, itu adalah bagian dari cara laki-laki untuk membuat perempuan itu terlena. Jadi dengan dianggap sebagai Ibu Pertiwi, dengan dipandang sebagai sosok yang kemudian memberikan perlindungan, maka kemudian seolah-olah itu adalah sesuatu yang menjadi peran alami dari seorang perempuan. Jadi kalau perempuan tidak subur, itu dia dianggap dianggap menyimpang. Jadi dia harus subur, sehingga perempuan itu berupaya semaksimal mungkin agar dia subur. Dan seringkali kemudian mereka menjadi korban. Kalau menikah ya, perempuan yang kemudian menikah dengan laki-laki dan ternyata tidak melahirkan anak, maka yang pertama kali disalahkan adalah siapa? Perempuannya. Padahal bisa saja yang nggak subur adalah laki-lakinya. Sehingga kemudian seringkali bercerai itu didasari karena alasan mereka tidak punya anak. Perempuan bercerai. Padahal begitu mereka bercerai, ternyata di dalam banyak kasus itu saya menemui saya wawancara tahun 2002 itu panjang sekali di beberapa di 4 kabupaten saya melakukan wawancara itu tentang mereka yang bercerai. Apa yang terjadi? Mayoritas alasan mereka bercerai adalah karena mereka tidak punya anak. Namun begitu mereka bercerai, laki-laki dia menikah dengan perempuan lain, perempuan yang dinikahi tadi punya anak. Si perempuan yang kemudian tadi habis bercerai dia nikah dengan laki-laki lain, dia kemudian juga punya anak. Artinya apa? Sebenarnya mungkin ada faktor yang sifatnya itu entah apa, kita nggak tahu jawabannya, namun ada faktor yang begitu rumit yang tidak dapat dijelaskan. Namun seringkali adalah yang menjadi sasaran adalah perempuan. Perempuan identik dengan kesuburan. Namun tadi saya katakan, ini adalah cara orang untuk
menjinakkan perempuan agar perempuan tidak kemana-mana ya. Jadi perempuan yang tidak subur itu tidak alami dan dia tidak normal. Perempuan yang tidak melahirkan itu tidak normal. Perempuan yang kemudian tidak berperan sebagai ibu adalah perempuan yang tidak normal. Sehingga kalau kemudian kita punya anak ya, anak kita itu nakal, yang dituding seringkali ibunya. Jadi saya di beberapa kolega itu ya, dia dia sampai menduduki jabatan guru besar ya. Lalu kemudian setelah itu kadang-kadang omongannya juga tidak enak dari beberapa orang itu. Beberapa orang mengatakan, bilang tuh, lihat tuh, anaknya nggak beres itu. Ibunya hanya mengejar karir ya. Seperti itu yang terjadi. Jadi kalau ada perempuan yang kemudian ada seorang anak yang itu mengalami kegagalan, yang menjadi sasaran biang dari kegagalan itu adalah si ibu. Tidak pernah orang mengatakan sang ayah itu menjadi biang kegagalan. Tapi kalau seorang anak sukses, maka yang mendapatkan kebanggaan adalah sang ayah. Tuh, anaknya Pak Nur Hadi sukses. Nah, orang tidak pernah bilang anaknya Bu Nur Hadi. Nah, itu. Jadi artinya apa? Hal-hal tertentu yang kemudian dianggap sebagai orang menyebutnya sebagai peran alami perempuan, itu kemudian membebani perempuan terlalu berat. Padahal tidak selalu perempuan yang tidak berkarir itu kemudian anaknya juga sukses. Di kampung saya banyak anak-anak yang anaknya, mohon maaf, mereka nakal dan seterusnya. Tapi ibunya juga enggak kerja. Jadi faktornya bukan soal ibu bekerja atau tidak bekerja. Faktornya adalah tadi ada faktor yang begitu rumit lah yang kemudian harus kita jelaskan satu persatu dan mungkin terkait satu sama lain harusnya. Jadi tidak melulu soal bahwa perempuan itu kalau dia tidak memerankan perannya sebagai ibu, kemudian anaknya jadi tidak beres. Banyak perempuan yang tidak kerja, yang kerja cuma laki-laki, anaknya juga tidak beres, banyak itu kayak gitu. Jadi artinya apa? Itu bukan sesuatu yang kemudian dapat kita generalisasi bahwa kemudian situasinya seperti itu. Jadi itu Fatin. Jadi kalau kita melihatnya dari kacamata filsafat timur, memang itu adalah bentuk pemujaan terhadap perempuan. Perempuan ditempatkan pada posisi yang terhormat. Ya. Bahkan kalau di dalam agama Islam itu perempuan itu siapa yang harus kamu hormati, itu kata Rasul, pertama ibumu dan ibumu, terakhir bapakmu. Ya. Ada pepatah mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Semuanya serba ibu. Ya, dan bahkan orang durhaka itu, anak durhaka itu kan kalau dia durhaka kepada ibunya, bukan kepada bapaknya itu dianggap setengah aja lah gitu ya. Jadi di situ di situ kemudian terlihat bahwa seolah-olah perempuan itu ditempatkan pada posisi yang terhormat. Namun itu kalau kita melihat dengan kacamata yang berbeda, ini jebakan bagi perempuan. Ya sudah, kamu kan sudah dihormati, ngapain kamu aneh-aneh kan gitu. Kira-kira gitu, Fatin ya. Baik Pak, terima kasih. Barangkali Pak, ada rekomendasi buku filsafat timur mengenai perempuan ini nggak Pak? Yang mungkin ada. Saya ada tulisan Ratna Megawangi namanya. Nanti dicek nanti. Tulisan Ratna Megawangi itu terbitan Mizan. Nanti saya cek lagi nanti apakah stok saya masih ada. Kalau masih ada nanti saya kasih nanti kalau masih ada ya. Saya takutnya saya tuh kadang-kadang ada 2-3 buku itu karena dikasih sama penerbit. Penerbit dia beberapa sayang sama saya sehingga saya itu dikasih buku untuk buat promo-promo gitu. Dulu waktu masih kerja di penerbitan. Sekarang udah lama enggak kerja di penerbitan, tapi masih aja ada orang datang ngasih, Mas ini bukunya tolong diterima nanti ya dipromokan ya gitu. Saya bilang nyari kesempatan di mana mau saya promosikan ke mahasiswa saya. Maunya sih saya kalau ngajar gini ada tayangan buku bagus, saya suruh ngasih endorsement kayak youtuber gitu, mungkin maunya gitu. Padahal saya nggak ada potongan kayak gitu, padahal saya nggak. Gitu Fatin. Tapi nanti akan saya cari. Ada buku tulisannya Ratna Megawangi itu bagus, menceritakan tentang alternatif di dalam memandang perempuan dari kacamata filsafat timur gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Fatin. Ya, silakan Tarman. Baik, apakah suara saya terdengar Pak? Sangat bagus. Ya. Begini Pak, baru-baru ini saya melihat cara sudut pandang dari seorang pekerja seks komersial mengenai suatu hubungan seks gitu.
ia berpendapat bahwa hubungan seks itu selayaknya perempuan itu harus mendapatkan reward atau bayaran di mana setiap hubungan seks itu. Nah, pandangan ini sedikit kapitalis karena mengingat PSK itu kan melakukan kegiatan yang seperti ini untuk mendapatkan cuan atau uang. Tentunya pandangan seperti ini kan membuat bahwa perempuan tuh selalu apa ya? Menurut saya, Pak, seolah-olah pandangan ini merugikan perempuan karena kebutuhan pemenuhan biologis seperti pernikahan di dalam pandangan PSK ini juga menurutnya perlu yang namanya perempuan itu mendapatkan reward. Tidak peduli bahwa perempuan itu tuh istri atau bukan istri seorang laki-laki. Jadi setiap hubungan seks itu harus perlu yang namanya ada pembayaran atau transaksi sebagai bentuk reward. Nah, dalam pemikiran saya, pandangan ini cukup cukup saya tidak membenarkan, tapi sesuai dengan fakta yang ia berikan bahwa seolah-olah bahwa perempuan itu hubungan seks itu perempuan itu merasa dirugikan begitu. Padahal kalau dalam pernikahan itu kan pemenuhan kebutuhan biologis ini kan perlu, bahkan ada dalam agama wajib gitu ya Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, ya mungkin yang lain bisa menanggapi terlebih dahulu, silahkan. Ini bagus ini pertanyaannya. Ya. Baik, saya tadi terlewatkan sedikit pada bagian awal, namun saya mencoba memahami yang disampaikan oleh Saudara Tharman Silaban. Jadi cara pandang itu yang kemudian bahwa perempuan itu mereka mendapatkan reward atas apa yang dia berikan, itu sebenarnya kita perlu melihat kasus per kasus ya. Di dalam banyak kasus PSK itu mereka kan bukan orang yang sebetulnya sepenuhnya itu melakukan pekerjaan ini murni dalam rangka untuk mencari nafkah. Banyak di antara mereka itu melakukan ini karena mereka terjebak di dalam situasi yang tidak mudah. Kadang-kadang mereka adalah korban trafficking, para perempuan itu, para PSK itu. Ya, sekalipun juga ada sebagian yang melakukan itu untuk kesenangan dan dalam rangka untuk memberkahi diri. Nah, namun kita perlu melihatnya dari dua sisi ya. Dari sisi perempuannya adalah mereka melakukan itu dan mendapatkan reward. Namun dari sisi laki-laki itu sebenarnya banyak di antara laki-laki yang melakukan itu karena dia ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang maskulin, yang masih kuat, dan dia menunjukkan kekuasaannya di hadapan perempuan. Jadi itu kalau kita melihatnya dari dua sisi. Betul, si perempuan dia memberikan pelayanan lalu dia mendapatkan reward. Namun jangan lupa bahwa laki-laki juga mendapatkan sesuatu dari itu. Dia punya uang, dia mampu untuk membeli kepuasan tadi, dan kemudian dia dapat membuktikan kepada dirinya dan kepada orang lain bahwa dia memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat melakukan aktivitas semacam itu. Jadi yang kedua adalah bahwa saya ingin berikan contoh. Jadi ada satu penelitian tentang yang dilakukan oleh Erni Budiwanti tentang masyarakat di Lombok ya, di Lombok. Sekarang masuk Lombok Utara, dulu masuk Lombok Barat. Masyarakat Sasak di Bayan, di wilayah namanya Bayan. Saya pernah ke sana itu, dan ada satu hal yang dia sampaikan. Dia mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli antropologi dari Denmark. Dia mengatakan bahwa tingkat perceraian pada masyarakat Sasak di Lombok itu sangat rendah karena ongkos untuk menikahnya sangat mahal. Jadi orang kayak saya itu kalau mau nikah sama orang Sasak itu ya nggak mampu, saya terlalu mahal buat saya, karena apalagi kalau saya menikah dengan seorang dari keluarga bangsawan. Seorang bangsawan saya harus membayar untuk ongkos nikahnya mungkin minimal 200-an juta minimal cashnya. Setelah itu harus membayar
harus mengadakan pesta. Pesta itu minimal 14 ekor sapi, ya, ada berapa puluh ekor kambing dan harus mengadakan pesta selama beberapa hari. Terlalu mahal buat sebagian orang. Ya, itu di situ situasinya adalah bahwa betul kemudian laki-laki dia merasa sayang kalau harus melepaskan istrinya karena terlalu mahal ongkos untuk dia mendapatkan pasangannya tadi. Nah, bagi si perempuan juga dia merasa dia telah dibeli dalam tanda petik oleh suaminya, sehingga kemudian dia menjadi sangat loyal kepada atau sangat setia kepada suaminya. Hal serupa, hal yang mirip itu terjadi pada masyarakat di Bugis, di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Itu biaya pernikahan itu sangat mahal, sehingga angka perceraian di sana itu sangat rendah. Namun juga ada situasi lain, yaitu banyak perempuan yang kemudian sulit untuk mendapatkan pasangan karena terlalu mahalnya ongkos tadi. Nah, bandingkan dengan di Jawa, orang menikah di Jawa itu modalnya cuma ratusan ribu, ya, bahkan kalau enggak punya duit boleh itu, ya bisa ngutang itu maharnya, ya, di Jawa. Begitu murahnya, sehingga apa yang terjadi di Jawa itu atau di Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu orang kelihatannya begitu gampang memutus hubungan pernikahan itu, ya. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan kacamata ekonomi, pernikahan itu adalah sesuatu yang sifatnya ekonomis. Karena itu ada pertukaran sumber daya, pertukaran resources, ada pemberian sumber daya tertentu dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pihak yang satu memberikan sumber daya bernama kesuburan, perempuan tadi, pihak yang lain memberikan sumber daya berupa mahar tadi. Nah, sebetulnya sekarang ini makna mahar itu lebih ke simbolik. Namun di beberapa masyarakat itu masih bukan simbolik, namun bahkan kelihatan dia memiliki makna yang sebenarnya, yaitu makna yang lebih ke soal pertukaran ekonomi tadi. Itu mungkin seperti itu gambaran saya, Tarman. Jadi, ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Nur Hadi. Yo, sama-sama. Baik, silakan teman-teman sekalian. Bagus diskusinya. Menyenangkan pagi ini. Sambil ngopi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi kalau kita membaca bagian-bagian akhir dari tulisan tadi, itu disampaikan oleh penulis, ya, bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap kendali atas tubuh mereka. Jadi kendali itu bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kendali secara tidak langsung adalah tadi, misalnya kendali secara tidak langsung adalah dengan cara dengan cara membuat perempuan itu dia sibuk dengan aktivitas yang dia kerjakan. Melalui penggunaan deterjen yang sangat banyak. Dengan menggunakan banyak deterjen, maka perempuan dia akan lebih rentan kepada paparan terhadap cairan kimia, ya, bahan kimia, dan itu berbahaya sebetulnya secara akumulatif bagi tubuh mereka. Apalagi kalau kemudian limbah rumah tangga tadi dibuang di perairan terbuka. Yang terjadi adalah kemudian dia akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan kemudian akan berdampak kepada ekosistem sungai, dan kemudian mungkin akan membawa pengaruh besar bagi mata air yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, perempuan bisa melakukan perlawanan dengan cara mengurangi penggunaan deterjen misalnya, ya, atau dia juga bisa menggunakan menolak atau dia tidak menggunakan pakaian, ya, yang berbahan dasar dari binatang, misalnya kulit sepatu, kulit itu kan dia diambil dari binatang, dan kadang-kadang itu bukan binatang ternak, kadang-kadang dia binatang liar, ya, di beberapa harganya mahal, dan itu sebagian perempuan itu menggunakan itu. Nah, perempuan bisa melakukan perlawanan dengan cara mengurangi penggunaan deterjen. Dia kemudian mungkin mengurangi penggunaan listrik juga, ya, karena kemudian kalau dia bisa menghemat listrik, maka dia bisa ikut serta di dalam penyelamatan lingkungan. Disitulah kemudian aksi nyata dari perempuan itu dapat membawa dampak, membawa hasil bagi lingkungan sekitar tempat dia tinggal. Itu gambaran yang tadi yang dikemukakan oleh penulis. Jadi tentu saja yang paling penting adalah perlu ada penyadaran bahwa perempuan itu memiliki
otonomi atas dirinya, otonomi atas tubuhnya. Ya. Namun ya sampai hari ini itu masih sesuatu yang masih kita dambakan, artinya belum sepenuhnya itu tercapai ya. Silakan Fatin mau bertanya lagi. Iya Pak, ini terkait hak politik perempuan yang ada di DPR. Di DPR kan sekarang ada regulasi mengenai kuota 30% bagi caleg DPR RI gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana mengenai hal tersebut? Karena menurut saya di satu sisi mungkin maksudnya itu untuk menghargai perempuan terkait hak politiknya, akan tetapi menurut saya justru sebaliknya, di mana perempuan dianggap tidak mampu untuk masuk ke dalam kontestasi, sehingga harus dibuat regulasinya agar mau tidak mau perempuan harus ikut dalam kontestasi. Begitu Pak. Ya, itu adalah kebijakan afirmasi sebetulnya. Itu mirip dengan kebijakan bagi kebijakan jalur masuk bagi mahasiswa dari daerah-daerah yang tertinggal. Itu mirip situasi itu. Jadi memang itu ada dua sisi ya. Yang pertama tadi dia adalah bagian dari kebijakan afirmasi. Jadi memang mereka perlu diberikan hak gitu, bahwa ini 30% itu perempuan itu. Tapi yang kedua adalah bisa saja itu kemudian akan memunculkan kesan bahwa perempuan kalau nggak dibegitukan dia tidak bisa berkompetisi, ya. Nah, jadi ini sebetulnya ya kita bisa berdebat panjang soal ini, apakah perempuan diberdayakan dulu baru kemudian diberikan akses, atau diberi akses baru kemudian secara prosesual dia akan mengalami keterberdayaan. Jadi ini pilihan yang tidak gampang. Di saat ekonomi sulit misalnya, itu negara bisa melakukan dua hal. Pertama adalah membiarkan ekonomi itu dikendalikan oleh sistem pasar. Yang kedua, negara bisa melakukan misalnya memberi subsidi bagi para pelaku ekonomi yang paling rentan terhadap guncangan. Di saat ya itu mirip dengan subsidi sebetulnya. Harga BBM kita itu kan hari ini stabil ya. Karena apa? Kita mengikuti harga pasar. Kalau tidak mengikuti harga pasar itu bahkan tidak stabil karena negara terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memberi subsidi bagi BBM. Nah, sekarang ini kan BBM subsidi makin habis itu, makin tidak ada lah, sedikit sekali BBM yang merupakan hasil subsidi. Sisanya adalah BBM yang non subsidi. Jadi kalau saudara cari pom bensin yang di situ ada premium itu jarang sekali. Minimal Pertalite ya minimal ya. Nah, begitu pula dengan posisi perempuan tadi. Perempuan itu sekarang fakta yang terjadi adalah bahwa perempuan tidak cukup terwakili di dalam parlemen. Mereka tidak terwakili sehingga kemudian kepentingan mereka tidak pernah tersalurkan. Apa saja kepentingan perempuan? Tadi soal hak untuk menempuh pendidikan. Sekarang bahkan sebelum adanya kuota parlemen itu hak untuk menempuh pendidikan perempuan di Indonesia itu jauh lebih bagus daripada Malaysia. Bahkan kita itu sekarang setara dengan negara-negara maju dalam kaitan dengan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ya, jadi partisipasi perempuan dan laki-laki itu sekarang setara di Indonesia. Namun hak mereka untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan itu yang masih minim ya. Sehingga kemudian mereka diberikan tempat kuota perempuan 30%. Namun faktanya ya, yang terjadi adalah kuota itu nggak pernah bisa terpenuhi sampai hari ini. Karena apa? Karena kita di dalam pemilihan DPR itu masih menggunakan sistem yang sifatnya terbuka. Jadi pemilih yang kemudian ada orang ya cenderung memilih nomor urut. Ya, jarang perempuan yang ditempatkan pada urutan 1, 2, 3. Jarang. Kebanyakan perempuan ditempatkan pada, kalau saudara lihat di dalam kartu suara, nggak tahu kemarin sudah ikut nyoblos belum ya 2019 kemarin. Kalau udah nyoblos itu bisa melihat itu. Di mana kita bisa menemukan perempuan. Ternyata kebanyakan di antara mereka diletakkan pada urutan-urutan perempuan. Jadi seringkali partai itu hanya memainkan asas ketercukupan saja. Bahwa partai kami itu sudah mengikuti amanah undang-undang, yaitu memberikan akses, memberikan tempat 30% bagi calon anggota DPR kami dari kalangan perempuan. Tapi tadi masalahnya 30% itu ditempatkan pada 30% di bawah. Jarang sekali ditempatkan di atas.
Nah, kalau dia ditempatkan di atas, barangkali beda ceritanya. Itu isi parlemen akan banyak diisi oleh perempuan. Nah, yang kemudian terjadi juga adalah mohon maaf saya mau katakan bahwa banyak di antara anggota parlemen perempuan itu mereka tidak cukup memiliki kualifikasi yang bagus ya. Mereka tidak cukup cakap ya. Mereka hanya modal cantik aja karena artis ya, atau mereka modalnya modalnya hanya modal ya, bahkan tidak punya konsep. Mana pernah kita mendengar pernyataan dari orang kayak Mulan Jamila, maaf, sebutkan pernyataan dari Krisdayanti, dari artis-artis itu ya, itu dari mana kita pernah dengar pernyataan yang bernas dari mereka? Umumnya mereka ya tidak banyak memberi kontribusi, artinya mereka ada di situ itu, tetapi tidak terlalu banyak memerankan fungsi yang optimal. Nah, idealnya adalah memang di samping ada aksi, ada kebijakan afirmasi, yang kedua harus ada harus ada upgrading di dalam tubuh partai politik terhadap para calon legislator dari perempuan itu, legislator perempuan itu, para calon anggota legislatif perempuan. Mereka diajarin tentang berbagai hal, kecakapan untuk berdebat, untuk pemahaman tentang politik dan seterusnya. Namun tadi saya katakan bahwa politik kita itu belum terlalu sehat ya, karena masih mengandalkan popularitas. Orang dipilih karena dia populer, bukan karena dia memiliki kemampuan. Tapi memang itu bagian dari politik kita. Karena apa? Banyak partai yang kemudian dia tidak berkepentingan dengan orang-orang yang tidak berkepentingan atau tidak ingin agar orang-orang itu cukup pintar ya. Jadi masyarakat kita itu kan memang sengaja di dalam beberapa hal dibiarkan untuk bodoh, dibiarkan untuk tidak terlalu pandai. Tujuannya apa? Agar gampang dikendalikan. Ada sejumlah penolakan ya di beberapa daerah ya, penolakan terhadap pembangunan infrastruktur. Orang berpikir bahwa infrastruktur itu hanya soal kita bicara soal telepon ya, HP sinyal itu, BTS itu juga infrastruktur. Irigasi itu juga infrastruktur. Tapi orang kemudian hanya berpikir infrastruktur itu jalan tol, bukan. Nah, banyak daerah itu menolak misalnya. Beberapa daerah itu tidak suka dengan pembangunan jalan tol atau tidak suka dengan pembangunan jalanan di kampung-kampung mereka. Karena apa? Sebagian elit khawatir bahwa kalau kemudian jalan-jalan di tempat mereka itu halus, maka mobilitas orang semakin mudah dan daerah mereka semakin terbuka. Begitu daerah mereka terbuka, maka kemudian orang akan mendapatkan banyak wawasan baru dari orang lain. Orang-orang desa dapat dengan mudah pergi ke kota dan dapat memperoleh pengetahuan baru, dan itu berpotensi mengganggu kewibawaan orang-orang yang selama ini menjadi rujukan di dalam masyarakat mereka. Bayangkan kalau saya misalnya di kampung, saya menjadi rujukan tunggal di kampung, menjadi orang yang sangat dipercaya omongannya itu. Lalu kemudian orang-orang kampung mengetahui hal-hal lain yang ternyata beda dengan yang saya pikirkan, dengan yang saya sampaikan selama ini. Apa yang terjadi? Saya kemudian terusik. Nah, kemudian sebagian orang, terutama di kalangan elit lokal itu tidak suka dengan pembangunan infrastruktur. Alasannya macam-macam. Ini hanya akan menguntungkan orang kaya, ini hanya akan menguntungkan ini dan itu. Ya, itu yang terjadi. Jadi keterwakilan perempuan itu selama ini belum benar-benar terwakili dengan baik. Mereka hanya hadir secara fisik, namun secara ide belum banyak hadir. Belum banyak gagasan yang muncul dari mereka. Kalau kita lihat kalau di dalam perbincangan di televisi itu, di TV itu yang hadir adalah para anggota legislatif dari laki-laki, yang perempuan tidak banyak. Dalam perdebatan juga nggak banyak kan, mereka hanya mengacung aja, hanya tepuk-tepuk gitu aja, tidak banyak berkontribusi. Itu saya rasa, Fatin. Baik Pak, terima kasih. Kemudian tadi kan Bapak menerangkan mengenai yang menimbulkan suatu pertanyaan, apakah perempuan ini untuk mengangkat dirinya itu harus diberikan akses terlebih dahulu atau diberdayakan terlebih dahulu. Nah, menurut Bapak sendiri itu yang lebih dahulu itu yang mana, Pak? Ya, kalau menurut saya mana yang paling mungkin dilakukan untuk saat ini ya. Jadi sekarang ada proses pemberdayaan yang juga berjalan. Namun sayangnya adalah proses upgrading atau pemberdayaan terhadap perempuan itu, kalau kita bicara di ranah politik, itu tidak pernah dilakukan oleh partai politik. Parpol tidak banyak membahas soal itu. Parpol lebih banyak
ya dia lebih banyak bicara tentang bagaimana mendapatkan suara yang banyak untuk partai mereka. Namun tidak banyak memberikan perhatian kepada proses upgrading. Sehingga kemudian para politisi perempuan itu mereka mendapatkan ilmu itu dari tempat-tempat lain. Dan mereka banyak yang enggan untuk belajar secara formal untuk mengupgrade kemampuan politik mereka. Sehingga mereka banyak belajar dari YouTube, dari grup WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram. Akibatnya apa? Kemudian yang mereka omongkan ya hanya seperti mereka hanya menjadi wakil dari Instagram dan YouTube yang mereka tonton. Ya. Sama dengan zaman sekarang kan, banyak orang ngaji cuma nonton YouTube kemudian dia bisa ngomong macam-macam. Ya. Saya itu ikut grup WA itu saya kadang-kadang geli, ada orang kasih komentar soal hadis, soal tafsir dan seterusnya, tapi hanya dari YouTube atau dari Google yang entah sumbernya dari mana itu. Nah, karena parpol kan harusnya itu menjadi gudang atau dia menjadi pabrik harusnya. Pabrik bagi lahirnya kader-kader yang baik ya. Namun faktanya kan tidak. Parpol dia hanya menjadi tempat mampir saja. Mampir yang atau bahkan hanya dijadikan sebagai tunggangan saja oleh beberapa orang yang ingin mendapatkan karir yang baik secara politik. Banyak orang yang tiba-tiba masuk ke parpol. Sebelumnya dia mungkin non parpol, dia masuk parpol agar dia dapat masuk parlemen. Sehingga kemudian begitu dia masuk ke parlemen dan dia merasa sudah mendapatkan power yang lebih bagus, maka kemudian dia berpikir, wah ini parpol ini udah nggak terlalu menguntungkan, pindah aja itu. Kita lihat ada banyak orang yang pindah partai politik. Karena memang tadi saya katakan partai politik tidak cukup mampu memberikan kesempatan, peluang bagi mereka yang ingin menambah ilmu dalam perpolitikan mereka. Itu jadi kalau kita bicara tentang perempuan tadi, maka idealnya memang sekarang kebijakan ini terus berjalan, di saat yang sama harus ada peran aktif dari partai politik untuk membesarkan perempuan. Kalau tidak ya tetap saja itu nanti hanya akan menjadi, ini sudah panjang loh umurnya, sudah lama loh umur kebijakan afirmasi bagi perempuan ini. Namun hasilnya masih belum kelihatan terwujud ya, karena tadi parpol tidak melakukan banyak hal untuk meningkatkan kemampuan mereka. Itu saya rasa. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya baik, silakan teman-teman yang lain. Diam semua. Oke. Silakan, barangkali ada yang menanggapi dari tulisan yang di tulisan kita tadi. Daniel Susilo dari Unitomo dan Abdul Qadir, bukan Jailani ini, tapi Abdul Qadir yang lain. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan saya berharap ada tanggapan lain, dan saya minggu depan sebetulnya itu adalah waktunya kita waktu kita untuk UTS ya. Namun besok minggu depan kita akan adakan kuliah sama seperti halnya hari ini ya, hari Kamis itu. Sama diskusi lagi, lalu saya akan menyampaikan materi. Setelah itu minggu berikutnya saya akan mengundang salah seorang kawan saya untuk datang untuk memberikan penyegaran pada teman-teman sekalian gitu. Saya rasa itu ya. Itu rencana saya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Sekarang hari ini tanggal 14 ya. Ya, berarti minggu depan kita pertemuan, diskusi lagi, membahas satu lagi artikel, lalu pada tanggal 28 saya akan mengundang kawan saya untuk menjadi pemateri di dalam kuliah kita. Itu saudara sekalian, kuliah kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari semuanya, saya akhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, mari Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.